Shalom para pengasuh, shalom teman-teman. Berjumpa lagi dengan kami dari Sektor 9 bersama saya Merdi Komul. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat bukan? Karena kita percaya Tuhan Yesus akan selalu menjaga kita dimanapun dan kapanpun. Anak-anak, mari kita berdoa. Kegiatan sekolah minggu Jemaat GPM Samlaki yang kami laksanakan di saat ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini, mau jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sungguh aneh tapi nyata, tak akan terlupa. Iya. Apa ternyata terluka? Katanya bisa main sekolah minggu. Masih di sekolah. Iya, katanya bisa main sekolah minggu lah. Mana sih bayang apa? Ada sih main sekolah minggu tuh, hari ini hari minggu. Daripada harus main HP, punya sih jelas lah. Lebih baik aku di gereja, puji Tuhan. Barang hari ini hari minggu. Iya tuh. Oh, lu ketemu lebaran. Kita ketemu misalnya lagu apa kok? Salah pikir doang. Kita ketemu lagu hari ini kelas bahagia sah. Nyoba ketemu. Para pengasuh dan teman-teman serta adik-adik, pembacaan kita hari ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, yakni Kisah Para Rasul 18 ayat 1 hingga berakhirnya yang ke ayat 17, yang berkepalakan Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka.
Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun, 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan. Tetapi Galio sama sekali tidak mendengarkan hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Halo anak-anak, di saat ini kakak pengasuh akan bercerita tentang Paulus di Korintus. Anak-anak, kita tahu bahwa Rasul Paulus ini memberitakan Injil dan firman Tuhan dari suatu tempat ke tempat lain. Dia tidak pernah merasa lelah atau merasa capek, karena ia selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Rasul Paulus ini dia diutus sebagai hamba Tuhan untuk memberitakan Injil di mana-mana bagi orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan dan mereka belum mengenal Tuhan. Di Korintus, Rasul Paulus bertemu dengan Priskila dan Aquila. Mereka sama-sama memberitakan Injil di Korintus karena mereka sama-sama mempunyai pekerjaan yang sama. Mereka sebagai tukang kemah. Rasul Paulus memberitakan Injil, ia selalu mendapat kesulitan, ia selalu mendapat hujatan, tetapi ia selalu merasa kuat. Dia terus maju dan dia tidak diam. Anak-anak yang diberkati Tuhan dari sektor 1 sampai sektor yang ke-20. Di saat ini kita mengambil contoh dari Rasul Paulus bahwa di masa-masa pandemi seperti begini, kita selalu dan senantiasa hidup di dalam Tuhan. Jangan kita malas beribadah, jangan kita hidup selalu di dalam kegelapan. Tetapi marilah kita selalu dan senantiasa rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, agar kita selalu hidup sebagai anak terang dan kita tidak hidup selalu dalam kegelapan. Mungkin itu sedikit saja cerita singkat yang Ibu bawakan. Semoga itu bisa menjadi
berkat dan sukacita di dalam kehidupan kita semua. Amin. Anak-anak, jangan lupa ya, ayat hafalan kita terdapat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dengan ayatnya yang ke-10 yang berbunyi, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau. Anak-anak dan para pengasuh yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sobat anak-anak, di kesempatan yang indah ini lagi Tuhan, kami semua berdoa dan mengucap syukur. Kami anak-anak maupun para pengasuh, kami selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan Engkau begitu baik, sehingga Engkau telah menjaga dan menuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh tiba di hari ini dengan selamat dan damai Tuhan. Ya Tuhan Yesus, di kesempatan ini hamba berdoa menyerahkan kehidupan daripada anak-anak kami yang berada dalam jemaat kami ini, dari sektor 1 sampai sektor 20 Tuhan. Tuhan Engkau mengenal anak-anak ini lebih daripada kami mengenal mereka Tuhan. Hamba mohon Tuhan mau memberkati mereka, ampunilah mereka Tuhan, karena mereka masih kecil, mereka belum mengerti apa arti kehidupan ini. Ya Tuhan, hamba mohon Tuhan mau jaga dan lindungi mereka, jauhkanlah daripada mereka sengsara, malapetaka, bayang-bayang maut daripada kehidupan mereka. Ya Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi anak-anak yang berada dalam jemaat ini dari sektor 1 sampai sektor yang ke-20, di dalam sektor pelayanan mereka, dari jenjang batita sampai jenjang remaja Tuhan. Hamba mohon Tuhan, berkatilah mereka agar materi-materi yang diberikan dari para pengasuh, mereka bisa mengerti dan bisa melaksanakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan, hamba berdoa menyerahkan kehidupan pada kami para pengasuh yang berada dalam jemaat ini dari sektor 1 sampai sektor 20. Tuhan, kami mohon ampun karena kami hanya manusia biasa. Kami belum mampu untuk memikul tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah berikan kepada kami sebagai para pengasuh untuk mengasuh serta mendidik anak-anak ini untuk mengenal Dikau Tuhan. Tuhan ampunilah kami, berkatilah kami Tuhan, agar materi-materi yang kami terima dari para pembimbing kami kembali ke dalam sektor pelayanan kami memberikan buat anak-anak kami, mereka bisa menerima dan melaksanakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Ya Tuhan Yesus, di kesempatan ini hamba berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang telah kami baca dan kami dengar. Hamba mohon Tuhan mau
memberikan Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing, agar pembacaan dan pemberitaan firman yang telah kami baca dan kami dengar, kami bisa melaksanakan di dalam kehidupan kami tiap hari, Tuhan. Begitu juga Tuhan, najar persembahan syukur yang telah kami berikan dari seluruh latar belakang kehidupan kami. Hamba mohon Tuhan mau terima sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu, Tuhan. Ya Tuhan Yesus, di kesempatan yang indah ini lagi Tuhan, hamba berdoa menyerahkan virus corona Tuhan yang lagi melanda dunia ini. Hamba mohon Tuhan mau jauhkanlah daripada kami, baik anak-anak maupun para pengasuh, agar kami bisa terhindar dari virus yang mematikan ini Tuhan, virus corona Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga ibadah yang kami laksanakan dari awal pertengahan hingga berakhir dengan ibadah ini dengan baik Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon Tuhan mau hadir bersama-sama dengan kami di dalam pelayanan kami, agar kami selalu senantiasa berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Para pengasuh, kakak-kakak remaja, dan semua adik-adik dari Mbak Tita, Indria, anak kecil dan anak tangguh. Walaupun kondisi kita di rumah saja untuk beribadah, namun kita harus tetap bersyukur karena berkat Tuhan selalu bersama kita. Kita harus tetap tersenyum, bernyanyi untuk memuliakan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kegiatan sekolah minggu kita di saat ini telah selesai. Untuk itu mari kita menerima berkat. Kiranya kasih karunia yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan Allah Bapa, semoga mau tinggal menyertai, memberkati baik kami anak-anak, para pengasuh dari sektor 1 sampai sektor 20, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Hai teman-teman.
teman-teman, sekarang kita akan berpisah, tapi jangan lupa ya protokol kesehatan. Pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak.